sebuah negeri di tengah jantung Eropa di mana harmoni pegunungan Alpen bertemu dengan gemuruh sejarah besar dunia. Austria, tanah yang dikenal dengan simfoni Mozart dan kemegahan Habsburg, menyimpan kisah yang jarang diulas, kisah tentang pertemuannya dengan sebuah peradaban yang datang dari timur, yaitu Islam. Namun, jangan terburu membayangkan masjid-masjid megah dengan menara menjulang tinggi. Kisah ini adalah perjalanan panjang dari medan perang Ottoman yang berdarah hingga ruang diplomasi yang penuh strategi. Dari tahanan perang yang membawa doa-doa mereka ke tanah asing hingga pekerja migran yang membangun harapan baru di bawah langit Wina. Bagaimana sebuah agama yang awalnya hanya hadir sebagai orang asing menjadi bagian tak terpisahkan dari jati diri Austria. Apa yang terjadi ketika tradisi Islam bertemu dengan budaya Eropa Tengah? Mari kita telusuri jejak sejarah yang menghubungkan dua dunia ini dalam sebuah narasi yang belum banyak orang tahu. Sekarang kita masuk ke sejarah Austria secara mendalam. Austria, yang kini kita kenal sebagai Republik Austria, memiliki sejarah panjang dan kompleks yang membentuknya menjadi salah satu negara paling menarik di Eropa. Dari zaman prasejarah hingga era modern, Austria telah menjadi pusat politik, budaya, dan ekonomi di Eropa Tengah. Wilayah Austria telah dihuni sejak zaman prasejarah dengan bukti arkeologis menunjukkan adanya peradaban manusia sejak 50.000 tahun yang lalu. Salah satu temuan paling terkenal adalah Venus of Willendorf, sebuah patung kecil dari era Paleolitikum yang ditemukan di Austria pada tahun 1908. Pada abad ke-1 sebelum Masehi, kawasan ini menjadi bagian dari Kekaisaran Romawi, dikenal sebagai Provinsi Noricum. Noricum terkenal sebagai pusat tambang besi dan perdagangan. Kota-kota seperti Carnuntum dekat Wina modern menjadi pusat militer dan budaya Romawi. Namun, dengan runtuhnya Kekaisaran Romawi pada abad ke-5, wilayah ini menjadi saksi invasi suku-suku Jermanik seperti Goth dan Lombard, yang akhirnya mengubah struktur politik dan sosial kawasan. Nama Austria berasal dari bahasa Latin, Ostarichi, yang berarti kerajaan timur. Namun, ini pertama kali muncul dalam dokumen resmi pada tahun 996 Masehi. Pada abad ke-9, wilayah ini berada di bawah kendali Kekaisaran Karoling yang dipimpin oleh Charlemagne. Austria menjadi bagian dari Mark of the East, wilayah perbatasan yang berfungsi sebagai benteng melawan suku Avar dan Slavia. Pada tahun 1976, wilayah ini diberikan kepada keluarga Babenberg yang memerintah hingga abad ke-13. Di bawah keluarga Babenberg, Austria berkembang pesat sebagai pusat perdagangan dan budaya. Kota Wina mulai tumbuh sebagai kota penting selama era ini. Salah satu periode paling penting dalam sejarah Austria adalah pemerintahan dinasti Habsburg yang berlangsung lebih dari 600 tahun. Pada tahun 1278, Rudolf I dari Habsburg mengalahkan Ottokar II dari Bohemia dan mengambil alih wilayah Austria. Dinasti Habsburg kemudian menjadikan Austria sebagai basis kekuatan mereka. Austria menjadi bagian integral dari Kekaisaran Romawi Suci yang mendominasi Eropa Tengah dari abad ke-15 hingga awal abad ke-19. Di bawah pemerintahan Habsburg, Austria tumbuh menjadi salah satu kekuatan terbesar di Eropa. Salah satu tantangan terbesar Habsburg adalah menghadapi Kekaisaran Ottoman. Dua peristiwa penting adalah pengepungan Wina 1529 dan pertempuran Wina 1683. Dalam kedua peristiwa ini, Austria berhasil mempertahankan diri dari serangan Ottoman yang menjadi simbol kemenangan Eropa Kristen atas Islam Ottoman. Selama abad ke-17 dan ke-18, Austria menjadi pusat seni dan budaya. Para komposer seperti Wolfgang Amadeus Mozart dan Ludwig van Beethoven menjadi bagian dari warisan budaya Austria. Setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi Suci pada tahun 1806 akibat tekanan dari Napoleon, Austria mendirikan Kekaisaran Austria pada tahun 1804. Pada tahun 1867, Austria bertransformasi menjadi Austria-Hungaria, sebuah monarki ganda yang mencakup wilayah Eropa Tengah dan Timur, termasuk Hungaria, Cekoslovakia, Kroasia, dan Bosnia. Masa ini ditandai dengan kemakmuran ekonomi. Austria-Hungaria menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di Eropa. Selain itu, keragaman etnis. Kekaisaran ini adalah rumah bagi banyak kelompok etnis termasuk Jerman, Hungaria, Slavia, Yahudi, dan Muslim Bosnia. Namun, keretakan internal akibat konflik etnis dan nasionalisme akhirnya mengguncang stabilitas kekaisaran. Austria-Hungaria memainkan peran besar dalam meletusnya Perang Dunia I. Setelah pembunuhan Arduch Franz Ferdinand di Sarajevo pada tahun 1914,
Kekalahan dalam perang dan krisis internal menyebabkan runtuhnya kekaisaran pada tahun 1918. Austria kemudian menjadi negara republik kecil dengan wilayahnya berkurang drastis. Pada tahun 1938, Austria dianeksasi oleh Nazi Jerman melalui Anschluss. Austria menjadi bagian dari Reich ketiga hingga kekalahan Nazi pada tahun 1945. Selama periode ini, Austria mengalami penderitaan besar termasuk Holocaust yang menyebabkan hilangnya sebagian besar komunitas Yahudi Austria. Setelah Perang Dunia II, Austria dibagi menjadi 4 zona pendudukan oleh sekutu Amerika Serikat, Inggris, Uni Soviet, dan Prancis. Pada tahun 1955, Austria mendapatkan kembali kemerdekaannya melalui perjanjian negara Austria dengan syarat bahwa Austria menjadi negara netral. Austria kemudian berkembang menjadi negara demokrasi yang stabil dan makmur. Pada tahun 1995, Austria bergabung dengan Uni Eropa, memperkuat posisinya sebagai bagian dari Eropa modern. Austria adalah sebuah republik parlementer dengan sistem demokrasi liberal. Dalam konstitusinya, kebebasan beragama dijamin sepenuhnya. Hal ini ditegaskan dalam Islam Gazette Undang-Undang Islam tahun 1912 yang menjadikan Austria sebagai salah satu negara pertama di Eropa yang secara resmi mengakui Islam sebagai agama. Undang-undang ini dirancang setelah aneksasi Bosnia Herzegovina oleh Kekaisaran Austria-Hungaria pada tahun 1908. Di mana banyak Muslim Bosnia menjadi bagian dari populasi Austria. Islam Gazette memberikan hak kepada Muslim untuk menjalankan agama mereka secara bebas, membangun masjid dan mengelola urusan keagamaan mereka secara mandiri. Setelah Perang Dunia II, Austria semakin memperkuat kebebasan beragama melalui berbagai amandemen konstitusi. Ada satu organisasi keagamaan, termasuk organisasi resmi yang mewakili umat Islam di Austria dan bertanggung jawab untuk mengatur kebutuhan spiritual dan sosial komunitas Muslim. Sekarang kita menuju pada sejarah masuknya Islam di Austria. Islam di Austria memiliki sejarah panjang yang dimulai sejak abad pertengahan. Meskipun baru berkembang secara signifikan pada abad ke-20, masuknya Islam ke wilayah Austria dapat dilihat melalui berbagai fase, mulai dari interaksi awal dengan Kekaisaran Ottoman, migrasi pekerja, hingga perkembangan komunitas Muslim modern. Berikut ulasannya secara menyeluruh. Yang pertama, interaksi awal dengan Kekaisaran Ottoman abad ke-14 hingga abad ke-17. Islam pertama kali di Austria melalui kontak langsung dengan Kekaisaran Ottoman, kekuatan Muslim besar yang berpusat di Istanbul. Hubungan ini terutama ditandai oleh konflik militer selama zaman Habsburg. Kekaisaran Ottoman di bawah pimpinan Sultan Sulaiman I 1529 dan Kara Mustafa Pasha 1683 dua kali mencoba merebut kota Wina, ibu kota Habsburg. Meski gagal, peristiwa ini memperkenalkan kebudayaan Islam baik secara militer maupun sosial kepada masyarakat Austria. Selain konflik, keberadaan tahanan perang Ottoman yang dibawa ke Austria seringkali menjadi momen awal interaksi antara warga Austria dan Muslim Ottoman. Beberapa tahanan ini menetap menikah dengan penduduk lokal dan berkontribusi pada pengenalan Islam di wilayah tersebut. Yang kedua, Islam di era monarki Habsburg abad ke-18 dan ke-19. Selama masa Kekaisaran Habsburg, Islam mulai mendapatkan pengakuan secara formal. Hal ini terutama dipicu oleh aneksasi wilayah Bosnia dan Herzegovina pada tahun 1878, wilayah yang mayoritas penduduknya adalah Muslim. Salah satu momen penting dalam sejarah Islam di Austria adalah Undang-Undang Islam tahun 1912, Islam Gazette. Undang-undang ini dikeluarkan oleh Kaisar Franz Joseph I yang mengakui Islam Sunni sebagai agama resmi di Kekaisaran Austro-Hungaria. Undang-undang ini adalah hasil dari kebutuhan untuk mengakomodasi Muslim Bosnia yang menjadi bagian dari Kekaisaran. Dengan ini, Muslim di Austria diberikan kebebasan beragama, hak untuk membangun masjid dan pengaturan pendidikan agama Islam. Yang ketiga, migrasi Muslim di abad ke-20 setelah Perang Dunia II. Setelah Perang Dunia II, populasi Muslim di Austria meningkat secara signifikan, terutama melalui migrasi pekerja dari Turki, Bosnia, dan negara-negara Timur Tengah lainnya. Gelombang migrasi pekerja 1960 dan 1970-an dalam upaya membangun kembali ekonomi pasca perang, Austria membuka pintunya untuk para pekerja asing. Banyak pekerja Muslim terutama dari Turki dan Yugoslavia atau Bosnia datang ke Austria sebagai bagian dari Gastarbeiter atau pekerja tamu. Mereka awalnya dianggap hanya akan tinggal sementara, tetapi banyak yang menetap secara permanen. Komunitas ini mulai mendirikan organisasi Islam, masjid dan pusat kebudayaan untuk memenuhi kebutuhan spiritual dan sosial mereka. 4. Islam di Austria modern tahun 1980-an hingga sekarang. Pada abad ke-21,
Islam menjadi salah satu agama terbesar di Austria. Jumlah muslim meningkat pesat akibat migrasi, kelahiran, dan konversi. Saat ini, muslim di Austria berasal dari berbagai latar belakang etnis termasuk Turki, Bosnia, Arab, Chechnya, dan Afrika Utara. Berdasarkan sensus terbaru, sekitar 8% dari populasi Austria atau lebih dari 700.000 orang adalah muslim. Wilayah dengan konsentrasi muslim terbesar adalah Wina, Salzburg, dan Graz. Austria adalah salah satu negara pertama di Eropa yang memberikan pengakuan resmi kepada Islam. Islam Gazette tahun 2015 sebagai pembaharuan dari Undang-Undang Islam 1912 memperkuat hak-hak muslim di Austria, tetapi juga menetapkan aturan tentang transparansi keuangan lembaga Islam dan larangan pendanaan asing. Austria memiliki lebih dari 200 masjid dan musola, walaupun hanya beberapa yang memiliki menara. Masjid tersebut di Austria adalah Islamic Center Vienna yang dibangun pada tahun 1979 dengan bantuan dari Arab Saudi. Lembaga-lembaga Islam seperti Islamic Faith Community in Austria memainkan peran penting dalam mewakili komunitas muslim di hadapan pemerintah Austria. Komunitas muslim di Austria masih tetap menghadapi berbagai tantangan, termasuk Islamofobia, meningkatnya ketegangan setelah serangan teror di Eropa, lalu integrasi sosial. Muslim sering dihadapkan pada stigma tentang kesulitan berintegrasi dengan budaya Austria, lalu perdebatan politik. Undang-undang seperti larangan burqa dan pembatasan pembiayaan asing untuk masjid menjadi isu kontroversial. Namun, banyak muslim Austria yang telah berhasil berintegrasi ke dalam masyarakat, berkontribusi dalam bidang ekonomi, seni, dan politik. Para sosiolog dan sejarawan melihat Islam di Austria sebagai contoh unik dari interaksi agama dan negara. Sejarawan John Buzel mencatat, sejarah panjang hubungan Austria dengan dunia Islam, terutama melalui Bosnia, memberikan dasar yang kuat untuk pengakuan Islam di negara tersebut. Sosiolog Hans Fassmann menyoroti tantangan dan peluang integrasi sosial muslim di Austria modern dengan menekankan pentingnya pendidikan dan dialog antara agama. Islam di Austria memiliki akar sejarah yang panjang dan interaksi awal dengan Kekaisaran Ottoman hingga menjadi bagian integral dari masyarakat modern. Austria adalah salah satu negara yang memberikan pengakuan resmi terhadap Islam sejak awal abad ke-20, menciptakan model unik hubungan antara negara dan komunitas muslim. Sejarah ini menunjukkan bagaimana agama dapat beradaptasi dan berkembang dalam konteks sosial, politik, dan budaya yang berbeda, menciptakan jembatan antara Islam dan budaya Eropa. Austria memiliki populasi sekitar 9 juta jiwa, dengan mayoritas menganut Katolik Roma berdasarkan data terbaru. 64% adalah Katolik, 8% adalah Muslim sekitar 700.000 jiwa, 6% adalah Protestan, sisanya terdiri dari ateis, Yahudi, dan agama lainnya. Akan tetapi, walaupun Islam menjadi agama yang cukup besar di Austria, Islam tidak memiliki perwakilan resmi dalam politik Austria, tetapi komunitas muslim aktif dalam berbagai organisasi sosial. Mereka berkontribusi dalam isu-isu seperti integrasi, pendidikan, dan hak asasi manusia. Sejarah Islam di Austria adalah kisah tentang perjuangan, adaptasi, dan harmoni. Dari medan perang di abad ke-17 hingga ruang kelas dan parlemen modern, Islam telah menjadi bagian integral dari Austria. Seperti kata sejarawan Arnold Toynbee, peradaban besar bukanlah mereka yang hidup dalam isolasi, tetapi mereka yang beradaptasi dengan peradaban. Mungkin inilah yang bisa kita pelajari dari perjalanan Islam di Austria, bahwa keberagaman adalah kekuatan, bukan ancaman. Jika ada jejak sejarah yang tertinggal atau ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di lingkar jejak selanjutnya.